Cek cek. Tes tes. Cek satu satu. Oke, halo semuanya, selamat siang dan kita kembali lagi melanjutkan series Calvin Makaminang Become a Legend. Dan episode kali ini bisa dibilang episode yang menjadi akhir dari perjalanan kita musim pertama ya. Jadi ini menjadi akhir musim pertama kita bersama Arsenal dan juga Calvin Makaminang pastinya, dan ini menjadi babak penentu, episode penentu apakah kita bisa treble ataukah tidak, karena ini adalah laga final Europa League dan juga FA Cup, dan kemudian juga sekaligus menjadi penentu apakah kita bisa juara Liga Inggris atau enggak. Soalnya poin kita ya, kita memang di posisi pertama sekarang Liga Inggris, cuman poinnya itu tipis banget. Jadi kita lihat aja ntar apakah bisa nih Calvin Makaminang atau Mas Kumis bisa membawa Arsenal menjadi juara Liga Inggris, atau mungkin Europa League juga bisa, dan kemungkinan terbaiknya treble winner. Tapi kemungkinan terburuknya ya nggak dapat apa-apa. Cuman sampai di runner up doang. Oke, halo semuanya. Halo Rival. Rival yang pertama nih. Kemudian Adit Pratama juga halo. Ahmad Billy, Farel, Attack Rusher, halo. Abel, Reinhard Stegen, kemudian Rama Nurdin, waalaikumsalam bro. Raffi Arkan, halo. Ramadan Avan, halo bro. Ramadan Avan udah badge-nya warna silver ya, mantap. Badge-nya udah warna silver ternyata. FIFA 21 Chaos, halo. Kemudian Maria Wulansari, waalaikumsalam. MPH, halo bro. Jer Football, waduh, masih pagi udah mampir nih ya. Jer Football. Kemudian ada siapa lagi tuh? Rasya. Aremania, waalaikumsalam bro. Kakan Sukandar, halo. Welcome semuanya. Oke, jadi mana nih? Kita langsung aja masuk ke gameplay ya. Ini bentar, saya coba tes notifikasi dulu seperti biasa. $10.000 dari tes. Pesan. Ini hanya tes notifikasi. Oke, aman ya. Seperti biasa tes notifikasi harus dilakukan karena memang kadang-kadang notifnya nggak muncul. Oke, kita masuk ke gameplay. Sambil makan mas, monggo. Waduh. Ya. Untung aja saya sudah makan. Apa kalau enggak ini bisa saya live streaming sambil makan juga. Lapar pasti dengar orang makan. Oke, jadi ini kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ada klasemen sementara di Liga Inggris. Ini Arsenal sekarang memimpin dengan 82 poin. Seperti yang saya bilang tadi, itu selisih 1 poin doang dari Liverpool. Yang lagi-lagi ya di PES itu Liverpool bener-bener OP sih. Karena ya dia ini tim ranking aja nih di sini kita cek di database ya. Kalau ranking ini tetap Liverpool yang pertama. Saya nggak tahu kalau di musim kedua nanti bakal berubah. Bisa saja kalau misalnya Liverpool gagal juara di sini, ini bisa saja turun ya rankingnya. Nah, untuk Tottenham sendiri 77 poin. Dan melihat sisa pertandingan yang tersisa di Premier League ini tinggal berapa nih? 1 2 doang. Jadi untuk Spurs sendiri sih sebenarnya ada peluang dia. Kalau misalnya mereka menang 2 kali pertandingan terus kita amit-amit, dan ini semoga enggak ya. Tapi amit-amit kalau misalnya kita kalah 2 kali berarti poinnya Spurs di 83 dan kita selisih 1 poin berarti. Masih ada peluang untuk Spurs. Tapi tipis. Dan ini kita jaga aja dengan Liverpool. Dan lawan kita di pertandingan pertama ini ada Leeds United. Kemudian yang kedua di Premier League itu ada Brighton and Hove Albion ya. Jadi lawan yang bisa dibilang harusnya bisa kita kalahkan ya, harusnya. Tapi nggak tahu juga nih. Namanya Liga Inggris boy. Bisa saja malah mereka yang ngalahin kita. Oke.
Jadi saya langsung aja ya masuk ke pertandingan pertama kita. Nah, ini menghadapi Leeds United. Oke. Seperti biasa cek game plan dulu. Kita lihat ini stamina-nya dari Mas Kumis apakah oke aman ya, lumayan, nggak full sih. Cuman lumayan. Dan aduh nggak ini ya, nggak on fire. Oke, sedang-sedang saja sih. Ini Socrates kenapa dipaksain ya? Center back mereka padahal ada si Gabriel juga nggak bisa sih. Holding kalau gitu. Holding boleh sebenarnya ganti Socrates tuh. Holding David Luiz memang nggak fit. Kemudian Lacazette juga bisa sih. Sehabis sebenarnya Lacazette ini dimasukkan dulu di babak pertama. Nanti Mas Kumis boleh di babak kedua lah ya. Nggak tahu. Mikel Arteta gimana perencanaannya nih. Kita juga pakai 5 back. Ya sudah, kita langsung kick off aja. Let's go. Halo Adrian Syah. Halo bro. Waalaikumsalam Muhammad Zikril Gofari. Firman Maulana, halo. Ya udah naik ke 80 ya memang. Udah naik ke 80. Kalau di IMF mungkin udah 87 kali. Kalau misalnya kita ditempatkan di posisi IMF itu udah 87. Kalau tidak salah ya. Oh, ini dia. Ini kalau kita sampai kalah di sini gawat banget. Oke, ini dia kita mulai kick-off babak pertama antara Arsenal versus Leeds United. Lawan Arsenal. Lah. Pelanggaran dong. Masih pagi ya, masih pagi sudah pelanggaran. Halo Aldi Agus. Oke, seperti biasa Willian yang bakal eksekusi tendangan bebasnya dan nah, Willian kawan. Hey. Oke. Agak kosong sih tadi di tengah ya. Muhammad Iza, halo. Pagi-pagi nyari kartu kuning. Rafinya. Aduh. Bingung juga sorry mau umpan kemana. Nah, lolos. Waduh, di blok ya.
Apa pakai Ronaldo? Udah pernah bro, makanya nonton dulu seri-seri sebelumnya. Ronaldo udah pernah, bahkan udah pensiun dia. Kita pakai Ronaldo. Lah, kenapa Mas Kumis yang eksekusi corner? Loh, di tag marking dong. Di tag marking Mas Kumisnya langsung. Waduh, Llorente. Halo, Brian Chandra. Kalau patch update apa tuh? Ya, patchnya juga harus diupdate. Ailing. Waalaikumsalam, halo Aji Muslimin. Aduh, body. Halo Rakesh, welcome bro. Ailing. Rafinya. Halo Arsenal. Ayo ayo. Kenapa? Aduh. Harrison. Ada Rafinya di sana. Oke. Aduh, agak kurang bagus ya dari segi shot sendiri kayaknya di babak pertama ini kurang banget Arsenal. Aduh, kehilangan bola lagi. Shot. Di blok. Buat satu real face berapa bang? Tergantung face makernya bro. Ngasih harga berapa? Beda-beda soalnya. Ini kenapa sih jadi penendang cornernya? Siapa yang nyundul bola kalau gitu? Ya, masuk. William. Cuman ya, yang saya pertanyakan itu masalahnya pemain yang lain ini Arsenal ini selain daripada Lacazette atau Aubameyang itu tingginya agak kurang lah untuk di posisi depan. Kayak William ini tadi kebetulan aja istilahnya posisinya memang lagi bagus, nggak kejaga, makanya sundulannya bisa tepat masuk ke gawang. Tapi ya bodo amat lah, yang penting gol. Asis kalau di Minang, good job.
Oke, itu dia. Babak pertama selesai dan ya kalau situasinya seperti ini sih berarti kemungkinan ya harapan kita untuk juara Liga Inggris makin terbuka lebar. Come on. Wow. Nah, Willian, come on. Wah. Llorente, corner kick. Kagak, Pak. Hitch. Harrison. Waduh. Oke. Wih. Oh, good save. Leno. Bukan Leno ya? Oh, Leno. Ingat di atas lor berat itu masih ada Mas Kumis. Dallas. Kavinya. Oke, Willian. Nah, shot. Aduh, sayang sekali. Halo Sumi aja. Nanti malam live apa? Nanti ditunggu aja, Bro. Mungkin bagus kafe. Warga negaranya apa, Bang? Saya warga negara planet Namek. Sebangsa sama Piccolo. Willian lagi-lagi, oh my god, yes, dengan sudut yang sama loh. 2 gol dari Willian dan waduh, Paduka ya. Oke, selebrasinya. Kita lihat tadi selebrasinya, boy. Cirope juga Willian ya. Bola-bola udara. Yo, silakan yang baru join di like dulu videonya, tembuskan dulu 100 like. Thank you. Halo Rangga. Semangat terus ngontennya, siap. Thank you.
Ya elah, gitu doang set pelanggaran. Oke. Dallas. Harrison. Galer Costa. Lo. Oke. Halo, Jason. Musim transfer belum bro, karena masih final ini kan. Final Europa League. Ya kalau yang namanya final berarti masih di bulan Mei. Hey, Rafinya, no. Untung aja. Untung aja di tackle. Itu ngaruh nggak sih? Bentar, kita lihat replaynya dulu. Nggak kena sih sebenarnya. Oke, Dallas. Glitch. Udah fix sih, udah menang kita. Mantap. Semoga Liverpool imbang lah di sini. Atau bagus lagi kalau misalnya kalah. Selebrasi kita kalau misalnya Liverpool kalah. Oh belum ya, berarti Liverpool menang. Oke, belum selebrasi. Maaf tadi malam nggak sampai selesai. Oh, nggak apa-apa. Widih, Willian jadi buka baju tuh. Oke, jadi butuh satu pertandingan lagi untuk mengangkat trofi Premier League. Willian jadi man of the match 7,5 dan Calvin menang sendiri 7,0, not bad. Kita lihat match day ke-37. Ini dia. Leicester menang ya atas Southampton, Aston Villa kalah, City imbang. Oke, jadi peluang City untuk juara Premier League udah pupus dan runner up pun juga pupus sih. Kayaknya di posisi ketiga aja dia. Atau bisa jadi malah keempat nih. MU menang 1-0 atas Newcastle. Liverpool, padahal lawannya Liverpool cukup berat nih, lawan Tottenham Hotspur, dan dia menang. Waduh. Oke, ini dia. Dan Tottenham juga sudah pupus sih harapannya untuk meraih posisi kedua. Dan ya. Oh, naik ya. Spurs kalau nggak salah tadi sebelum kita main itu dia di posisi keempat. Wah, MU gagal dong. MU udah nggak bisa sih. Udah nggak bisa masuk di top 4. Selisih 2 poin ya kita. Waduh. Oke. Tapi sebelum itu kita masuk ke final FA Cup dulu. Nah ini dia ya. Total penampilan 54. Average rating rata-rata 7,1. Gol ada 46. Assist 28. Mantap. Nah ini dia. Final 2 pula lagi final nih. Dan lawannya keras semua. Ini kita lawan City di sini. Manchester City.
Aduh, ada scene nih pasti. Oke. Ini dia. Kita lihat siapakah yang bakal keluar sebagai pemenang. Dan ya, untuk bajunya sih bakal baju home semua ya, kedua tim ini. Kemudian, aduh, stamina sih full, cuma saya harapnya bisa on fire ya. Atau kalau enggak, sama statusnya dengan Aubameyang. Lacazette nggak main lagi. Oke, kita langsung aja. Bentar, ini kita main di mana? Wembley Stadium ya. Oke. Kick off, come on. Ntar malam bagus kafe kemungkinan. Sama Wolves. Tadi malam saya pengen naikin Wolves juga, cuman telat baru bisa live streaming. Kalau misalnya saya bisa live streaming semalam itu pukul 7 ya, jam 8 atau jam 7 malam itu bisa naik Wolves. Sayang sekali. Tapi semoga ntar malam bisa Wolves sama bagus kafe. Selamat 12.000 subscribersnya bang. Oke, thank you bro. Widarto selamat siang. Halo 76. PES saya kok lag pas beli patch AFK. Silahkan tanyakan adminnya bro, itu bakal dicarikan solusinya. Saya nggak tahu juga, jujur aja saya baru ya, orang baru juga dalam memasang patch, jadi saya juga biasa kadang-kadang menemui kendala ya, dan itu biasanya adminnya yang fix. Silahkan tanya aja adminnya. Arsenal 5 back ya. Halo Aditya Putra. Oke, kita mulai. Oke, ini dia untuk line dari Arsenal. Come on. Trofi pertama nih untuk Mas Kumis dan Arsenal kalau misalnya kita menang di sini. Oke, kick off babak pertama antara Manchester City versus Arsenal. Come on you, the Gunners. Walah. Kevin De Bruyne. Phil Foden. Oke, Aubameyang. Aduh, Laporte. Loh. Jangan dibiarin Pak Guero. Nice. Auba tadi umpannya luar biasa banget Aubameyang. Astaga, dicip. Aduh, sayang sekali. Aduh. Phil Foden. No, nyaris lo gol tadi. Cuman masih. Oh, oke, good banget. Mantap. Alah, Naldo.
Mantap Calvin Makaminang, 1 gol untuk Arsenal. Good. Nice. Yo, silakan yang baru join di like dulu videonya ya. Udah 68 like. Tinggal sedikit lagi tembus 100 pertama. Oke, kita menang. Bukan menang. Unggul untuk sementara ya. 1-0 berkat gol dari Calvin Makaminang tadi. Raheem Sterling. Crossing lah, come on. Astaga, shit, pelanggaran lah ya. Shot, oh, golnya mantap bang, weh, iya dong. Siapa dulu? Makaminang gitu loh. Oke. Sekali lagi, come on. Oh, masuk pak. Good. Waduh, 2 gol di babak pertama. Luar biasa. Oke, semakin dekat dengan juara. No. Hey. Aduh. Aguero. No. Oke, kalau Makaminang sekarang. Crossing. Dan Auba. Oh, Aubameyang. Hampir aja dengan tendangan volley-nya. Tapi sayang ya, belum bisa menjebol gawang dari City. Tendangan Aubameyang.
Waduh. Kiper Manchester City harus bekerja keras nih. Nah, kali ini yang eksekusi bukan Mas Kumis nih. No. Waduh. Raheem Sterling. Oke. Babak pertama. Dan ya, dengan skor 2-0 ini bisa dibilang kita di babak kedua udah cukup lega bernafas ya. Jadi harusnya sih kita bisa main lebih tenang lagi di babak kedua. Lebih menguasai ball position. Gundogan. Oke, Aubameyang. Nah, aduh. Phil Foden. Waduh. Ya, Cancelo. Bernardo Silva. Kevin. Agak ngeri sih tendangannya Kevin ini. Cuman tadi kayak ya tidak akurat ya. No. Menakutkan sekali sundulannya. Halo Abrar Rizky. Welcome. Di PES sebenarnya ada piala juga sih, cuman ya balik lagi kalau misalnya berlisensi ya bakal angkat piala, tapi kalau nggak lisensi ya nggak. Kayak Liga Inggris kan ini nggak berlisensi resmi di PES, cuman pakai patch doang. Beda halnya kalau Serie A. Kalau Serie A itu angkat trofi kita, karena lisensi memang. Calvin Makam, no. Offside pak. Nice.
Auba. Oh, Aubameyang. Halo. Raihan Nor, Alika, halo. Ya bisa hat-trick nah dong. Sabi. Hat-trick. De Bruyne, di shot aja langsung. Tapi bagi Leno itu cukup mudah. Bagaikan tendangan anak SD. Nah, Aubameyang, wah 3-0. Fix, sudah selesai. Kita sudah memenangkan. Aduh, Ederson, jangan tiang dong disalahin ya. Masa nendangnya ke tiang? Ederson marah-marah itu sampai nendang-nendang tiang. Oh, PES yang angkat piala ya? Yang ada penyerahan medali. Oh iya, di PES 2013 itu sih. Ada itu. Saya juga heran kenapa scene-scene seperti itu dihilangin ya. Padahal dengan grafik yang sekarang ini harusnya bukannya scene-nya dihilangin, harusnya malah ditambahin gitu. Biar makin rame. Laporte. Shot, come on. Aduh, Ederson terlalu mudah katanya bagi Ederson. Aduh, harusnya bisa diistirahatkan sih beberapa pemain penting Arsenal nih. Soalnya abis ini kita main di Europa League final. Jarak yang cukup dekat juga. Ronaldo, Mahrez, Sergio Aguero. Oke. Nah, shot. Pembantaian. Thomas Partey. Ya, Liga Inggris tinggal satu pertandingan lagi. Kalau misalnya kita menang di situ, ya juara lah kita. Jadi ini bisa dibilang trofi pertama dulu yang kita dapatkan, FA Cup. Mantap. Oke, itu dia. Saatnya selebrasi, boy. Mana Arteta? Turun lah Arteta ke lapangan, antum. Ah, selebrasi juga. Arteta nggak turun, soalnya nggak real face.
Oke, ini dia kapten kita Aubameyang. Harusnya yang dipeluk Mas Kumis lah ya. 2 gol loh itu. Brace. Halo Fauzan Azima. Katanya timnas tanggal 5 main sampai tanggal 7 udah dapat izin. Oh, bagus lah. Bagus lah ya kalau gitu. Oke, full time kita 57%, 12 shot banyak banget, 8 on target. City juga oke sih, 6 shot 5 on target. Dari 6 shot itu 5 on target juga lumayan. Dan man of the match siapa lagi kalau bukan Calvin Magaminang. Trofi pertama kita. Dan ini dia perjalanan dari kedua tim. City berhasil ngalahin Liverpool ya itu. Bukan sih. Halo, Zaki. Karir assist kita udah 9, mantap banget. Dan ini dia menghadapi Atletico de Madrid. Jadi kita main di Liga Malam Jumat nih. Kita lihat ini di tanggal 20 bulan 5 ya, 2021. Lah, di kandangnya Bayern Munchen dong, Allianz Arena. Oke. Ada wawancara untuk Calvin. Kita lihat lagi. Oke, bentar. Saya mungkin coba cek dulu ya untuk melihat perjalanan dari kedua tim. Bentar. Lah, kok nggak bisa? Oh, di sini berarti. Di competition info. Kita cek dulu. India Europa League. Knockout. Nah, saya mau pengen lihat perjalanan dari kedua tim ini di babak 32 besar. Oke, jadi di sini Arsenal ketemu Sociedad ya. Kita bantai 6-0 dia. Kemudian Atletico ketemu dengan Besiktas dibantai 4-0. Di babak 16 besar Arsenal bertemu dengan CSKA Moskow dibantai 9-2. Atletico menang 3-2 atas Benfica. Itu di babak extra time. Kemudian di quarter final Arsenal ketemu Leverkusen cukup sengit 5-4 hasilnya. Dan Atletico de Madrid mengalahkan tim yang kuat juga dari Liga Inggris, Tottenham Hotspur 2-1 tipis juga. Dan di semifinal Atletico ketemu dengan Leipzig 3-0 ya, menang telak mereka. Kemudian juga Arsenal juga menang telak 4-1 atas Krasnodar, tapi memang lawan kita ya Krasnodar gitu, bukan ya di bawah lah levelnya ya. Kemudian di final ini dia ketemu Atletico dan Arsenal. Di UCL siapa nih yang ketemu di final? Oke. City versus Barcelona. Ya, menarik ini. Barcelona lolos sampai final loh. Oke. Saya mau lihat juga dulu untuk perjalanan dari kedua tim Barcelona dan juga City ya. Di sini babak 16 besar City ketemu Villarreal 3-0 menang telak City. Kemudian mana? Barcelona 4-0 atas Borussia Dortmund. Waduh. Gokil. Barcelona dan Madrid juga menang 5-0 lah atas Chelsea ya. Kemudian di quarter final di sini Manchester City bantai rival sekotanya. Aduh. Agak gimana ya lihat MU dibantai. Aduh. Oke, dibantai sama ya City gitu 5-0. Dan Real Madrid 1-0 PSG ya. Kemudian Barcelona menang 4-1 atas Liverpool. Jadi lawan Barcelona di babak 16 besar, babak quarter final bukan kaleng-kaleng semua Pak ini. Ada Borussia Dortmund sama Liverpool. Begitupun juga City. City juga walaupun kayaknya sih mungkin lebih berat Barcelona ya karena lawan Dortmund, sementara City lawan Villarreal. Villarreal juga bukan tim lemah, tapi maksudnya ya rating sih masih lebih tinggi Dortmund. Kemudian di semifinal ini Real Madrid dibantai sama Manchester City 7-3. Waduh.
Ngeri, ngeri, ngeri. 7-3 ya City. Wah. Barcelona juga menang besar atas Inter Milan 6-1, sama-sama ngebantai nih. Sama-sama. Wah, menarik. Oke, kita lihat siapakah yang bakal keluar sebagai pemenang Liga Champions dan juga Europa League. Untuk top scorer sih Bayern ya. Pemain Bayern siapa lagi kalau Robert Lewandowski. Bukan Lewandowski lagi, udah Lewandowski aja sekalian. 9 gol sama Griezmann, Messi juga. Aduh, Messi sama Griezmann ini masih bisa nambah nih golnya. Kemungkinan besar sih antara Messi sama Griezmann yang jadi top scorer. Mana Braithwaite? Oh, Braithwaite di posisi kelima. Kalau pemain City ada Mahrez ya, 5 gol sama Raheem Sterling. Lah, Ronaldo berapa gol tadi? Ronaldo 4 gol aja ya. Asis siapa nih? Asis Yusuf Kimmich, lagi-lagi pemain Bayern. Halo, Mimbar Pandu. Jasa bikin face, tanya aja sama AFV bro. Jasa bikin face. Bentar, gol ranking di Europa League siapa? Aubameyang 10 gol. Mana Calvin Aubameyang? Aduh, 7 gol aja ya. Oke, jadi ya kemungkinan besar Aubameyang sih yang jadi top skor. Asis. Nah, asis baru kita nih. Mas Kumis nih asisnya. Sama William juga. Udah fix sih. Asisnya ini udah fix. Mas Kumis. Oke. Kita langsung aja start. Ini pakai baju home kali ya. Keduanya atau aduh. Jangan sampai susah dibedain nih. Enggak sih, enggak kayaknya ya. Atau saya ganti aja cari aman. Enggak sih, kayaknya enggak. Beda-beda deh. Takut juga, bentar susah dibedain kalau udah main. Enggak on fire ya. Atau kita masing-masing kasih baju away-nya aja. Atletico warna ini, kemudian Arsenal putih. Biar beda. Warna biru. Oh ya. Terkit ya. Gua main PES 2021 di laptop dengan spek yang semuanya good, tapi agak kayak frame rate gitu. Ya mungkin jangan pakai yang 144 Hz ya, ganti ke 60 fps aja. Nah ini juga laptop saya ini kan di refresh rate-nya itu di angka 144 Hz. Tetapi kalau saya pakai itu di 144 malah nge-lag. Malah patah-patah tuh. Trofinya polos. Tapi kalau saya ganti di frame rate di refresh rate 60 fps itu oke. Oh masih lag ya, nggak tahu sih. Kalau itu masih nggak tahu juga. Soalnya juga saya nggak terlalu ngerti yang gitu-gituan sebenarnya. Dulu saya awal-awal pas baru pakai laptop itu gitu juga. Tapi setelah saya ubah ke 60 fps udah normal, udah bagus semua. Cuman kalau misalnya masih ada problem sih, jujur kurang tahu juga saya. Soalnya saya juga pengguna baru untuk ya PC laptop itu pengguna baru saya. Kalau dalam hal main game ya, soalnya selama ini main game itu saya cuma di konsol doang. Saya pengguna konsol sejati emang. Dari zaman dulu udah main game itu lebih senang di konsol. Gak ribet soalnya.
Kalau di PC laptop itu saya kadang-kadang ribet sendiri. Ya mungkin bagi sebagian orang yang udah paham masalah PC laptop itu mungkin bilangnya abang lebih enak di laptop lah, lebih enak di PC lah bang. Ya kalau bagi saya sih jujur aja masih konsol masih the best. Soalnya ya tinggal masukin kaset doang atau tinggal download gamenya doang udah jalan dengan sempurna. Nggak ada tuh yang kayak istilah kayak setting-setting kayak gini gitu, nggak ada. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara Arsenal versus Atletico de Madrid. Pialanya polos ya, harap dimaklumi aja. Namanya tidak berlisensi. Saul. Yuk silakan yang baru join di like dulu videonya. Lah. Wah, hampir aja gol bunuh Dirman. Nyaris saja. Trippier. Oh. Oke, come on. Trofi kedua nih. Boleh nih, boy. Nah, let's go. Let's go. Kuat. Aduh. Nah, dapat shot. Aduh, kena tiang. Damn, tiang lagi-lagi, Pak. Menjadi raja terakhir. Aduh. Hey, corner, come on. Waduh. Kenapa? Nah, masuk. Oh shit, itu kirain udah masuk loh. Ternyata masih belum. Yo silakan yang baru join di like dulu videonya, tembuskan dulu 100 like. Ayo. Sudah 96 like ini, dikit lagi. Tiang memang the best. Saul. Shot, come on. Oh, shit. Oh, masuk dong. Nice. Aubameyang, Kang Auba. Kang ini luar biasa banget, Kang Aubameyang. Mending lu beli RAM lagi. Oh iya benar juga sih. Tapi saya mau nanya-nanya dulu nih, sebenarnya apanya yang mau di-upgrade ini? Apakah memang benar-benar RAM-nya yang saya butuhkan atau grafis card-nya ya? Nvidia-nya gitu. Nggak tahu juga sih, nanti boleh tanya-tanya ke orang ini yang ngerti komputer sih. Nanti bukan ini tempat yang saya dulu beli laptop itu, boleh nanti saya tanya-tanya ke situ dulu. Ini sebenarnya apa yang kurang nih? Jujur aja untuk saat ini kayaknya masih berat banget untuk live streaming sambil main PS, itu masih berat banget. Di saya ini masih kerasa banget itu, kayak istilahnya kayak lag dikit, starter itu masih kerasa. Beda halnya kalau misalnya saya main PS doang tapi nggak live streaming. Nah, itu normal tuh, lancar banget. Lancar banget tuh. Alah, Korea.
Ryzen 7. Bukan Intel sih. Nah, SSD itu sebenarnya saya perlu banget sih, karena kapasitas SSD sebenarnya di sini dikit banget lah ya, 500 ya 500 giga doang. Sementara tahu sendiri lah, game-game sekarang mana ada cukup kayak gitu. Atau mending beli hard disk aja kali. Karena SSD mahal banget, Pak. SSD-nya mungkin bagusnya diinstal Windows aja ya, untuk Windows aja tuh. Terus untuk nyimpan game itu mungkin di harddisk aja, soalnya harganya SSD mahal banget, Pak. Ya, pakainya AMD, bukan Intel. Walah, nyaris saja tendangannya. Ini meja saya juga perlu diganti sih. Berantakan banget sumpah. Nah, terlalu banyak barang yang mesti naik di meja ini dan nggak cukup. Suarez. Oh, berbahaya. Nice William, come on William di shot William. Yes, 2 gol untuk Arsenal. Wah. Udah ini, udah sepertinya satu kaki kita udah melangkah ke mendekati trofi nih, trofi kedua. Beli harddisk yang ukuran gede ya, itu sih jadi rencana juga ya, nggak tahu tapi nanti aja. Saya pengen benar-benar nanya nyari informasi dulu lah mengenai kondisi laptop ini sekarang kayak gimana. Soalnya kalau dihitung-hitung nih ada banyak banget sebenarnya yang mau di-upgrade nih. Wah, pusing jadinya kalau misalnya mau dipikirin semua ya, tapi pelan-pelan lah, satu-satu dulu kita lihat yang mana yang lebih diutamakan, yang lebih dibutuhkan gitu. Untuk saat ini sih untuk PES 2021 ini masih oke-oke aja di sini, walaupun ada starter dikit sama lag dikit ya, itu saya agak masih bisa kayak dimaklumi ya kan, masih ya gitu. Cuman nggak tahu nanti PES 2022 gimana gitu. Saya yang masih agak, pasti size-nya lebih berat kan dibanding sekarang. Saya masih agak ragu juga apakah bisa berjalan dengan normal itu di sini atau mungkin harus upgrade lagi. Sebenarnya sih saya nggak perlu mikirin itu kalau misalnya udah fix beli PS5 ya kan, karena ya main PS aja di PS5. Cuman patchnya ya AFP tahu sendiri lah nggak bisa di PS5 kan, dan itu bakal pecah banget menurut saya kalau misalnya di PS 2022 di laptop atau PC itu bisa diinstalkan juga patch dari AFP. Kalian bayangin gak tuh pemain-pemain Indonesia, tim-tim Indonesia main di PES yang next gen gitu, pasti pecah banget. Sekarang aja udah keren banget ini, lihat pemain-pemain Indonesia real face segala macam itu cukup mirip di PES ya, apalagi kalau next engine Unreal Engine itu ya di PES 22 itu bakal mantap banget pasti. Dan bisa juga dikonfirmasi bahwa memang AFP ini rencananya juga menuju ke situ 2022, PES 2022. Jadi kita tunggu aja nanti sama-sama ya, tinggal beberapa bulan lagi. Memang kalau dihitung sih wah masih lama sih.
Oh, 1 gol, 3-0. Good. Memang kalau dihitung-hitung memang wah masih lama bang, masih berapa bulan lagi. Cuman iya waktu kayak gitu nggak kerasa sih bisa dibilang. Mantap. Gol boy. Tendang dari luar kotak penalti, luar biasa. Iya bang bener, SSD buat Windows saja, kalau buat APK mah iya hard disk saja. Nah itu sih lebih bagus kayak gitu emang. AMD Ryzen yang abang punya kayaknya masih setara Core i7 Gen 9. Iya sih kayaknya. Berarti memang harus nambah RAM dulu ya kali. Oke. Lah. 3-0 yang menang telak lagi, boy. Korea. Saul. Torreira di shot. Oh, Leno good save. Abang Leno. Luar biasa Babang Leno. Yo silakan yang baru join di like dulu videonya ya. Oke. Jimenez shot lagi dan sepertinya nih gawangnya Leno ada jimat-jimatnya gitu. Kalian lihat tadi. Off target loh. Oke, Willian, woi lolos dong. Aubameyang 4 gol untuk Arsenal. Brace Aubameyang. Oke, bagus sekali umpan dari Willian tadi. Melihat posisi Aubameyang yang tidak offside dan berawal dari Mas Kumis juga. Widih, Kang Auba. Kang luar biasa Kang Auba ya. Oke. Carrasco out ya, digantiin sama Vitolo. Savic. Serik in. Oke, lama banget ya gitu ya kalau menang ya. Kalau menang itu ganti pemain itu mereka sengaja kayak lama keluar dari lapangan. Dada dulu kayak gini ya. Dada dulu. Oke. Waduh. Renan Lodi.
Korea. Gitu loh. Yo Felix berbahaya, Felix. Oh. Offside. Untung aja offside. Itu sebuah ledekan kepada yang kalah. Jumawa dulu bang ke penonton. Di PES bisa request, setahu saya sih nggak bisa bro, cuman nggak tahu juga, siapa tahu aja sayanya aja yang nggak tahu mungkin ya. Tapi ini yang saya lihat di menunya nggak ada request substitution gitu. Kita nggak bisa minta ke pelatih untuk kita diganti. Luis Suarez sekarang. Oh, Luis Suarez. Nah, Willian, lolos. Aduh, Renan loading lawak dan Willian. Gol lagi, boy. Gol. Mantap. Lah si Lodi itu kenapa tadi? Lagi-lagi umpan football dari Mas Kumis. Lodi. Dan tentunya tidak disia-siakan oleh Willian. Willian mampukah 6 gol? Ya elah. Nah, Willian lagi-lagi. Oh. Waduh. Yo Felix berbahaya, Felix. Astaga. Akhirnya gagal clean sheet kita. Aduh. Yo Felix ngapain udah? Yo Felix nyerah aja. Gak usah dibawa bolanya, itu masih ada 4 gol yang kalian bisa cetak. Wih, bagus loh slidingnya tadi. Anjir. Yo Felix gila. Berarti kalau kita misalnya treble di sini, berarti misi kita musim depan itu ini ya, UCL berarti. Set pelanggaran. Lah, jangan cedera dong. Mulai kasar nih. Oke, Willian eksekusi. Willian, gokil tendangannya itu, kalau bukan Oblak tadi udah kebobolan.
Wasit, astaga. Astaga, 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 hei. Dendam apa kalian dengan Mas Kumis? Kenapa di tackle mulu dari tadi? Ah, cedera dong dia. Aduh, 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 aduh. Jangan, hei, jangan cedera, tolonglah. Abis ini pertandingan penting ini, penentu Liga Inggris. Yo, iyo. Lo, diganti dong kita. Lah, cedera dong. Nggak ikut selebrasi lah, berarti. Astaga. Oke, menang ya. Lagi-lagi Tierney yang lari gini tuh. Lari kayak gini. No, kenapa harus cedera? Aduh. Ada dong dia selebrasi. Tuh. Oh, baikan sih, enggak cedera parah sih kayaknya. Oke, ini dia trofinya, polos banget. Tidak nyangka trofi ya, walaupun trofi polos gitu. Oh, ada dong Mas Kumis tuh. Mas Kumis selebrasi. Tapi nggak tahu di next match kayak gimana. Apa bakal dimainkan atau nggak bisa main? Oke, itu dia 5-1, telak banget kita menang atas Atletico ya. Wow. 13 shot, 10 on target, 10 ya Atletico juga punya 10 shot, 8 on target. Luar biasa Arsenal. Trofi kedua. Tinggal yang ketiga nih. Liga Inggris. Willian ya, man of the match 7,5 ratingnya. Good. Oke. Oh, tadi nggak offset ya? Oke. Dan ini dia match terakhir kita di Liga Inggris. Dan kita liatin, aduh, saya agak takut nih Pak. Agak takut nih, cek pesan di sini. Cedera kah? Bentar. No. Juli? What? Ya, expect recovery-nya di bulan Juli. Jadi berarti bulan Mei ini kita nggak bisa main sama sekali. Nggak ada, ya tinggal satu pertandingan doang sih di bulan Mei. Cuman, ya elah pertandingan terakhir loh ini di bulan Mei. Penentu juga apa kita juara atau enggak. Berarti juga kita absen nih di timnas nih. Ini kan kita harusnya dipanggil di timnas juga main di kualifikasi, boy. Nih, kualifikasi ya. Piala Dunia 2022. Ini ada 3 pertandingan di bulan Juni nih. Ya elah. Lama banget. 2 bulan, boy. Astaga. Jadi mau nggak mau, kita cuma bisa skip aja di sini. Sial banget ya. Selisih 1 poin pula dari Liverpool ini ini bisa aja kalah sih. Aduh, bentar. Oke, baik. Aduh, ya udah kita next aja. Cedera. Oke, kita lihat, semoga menang. 4-0, yes. Tapi sayang kita nggak ngelihat selebrasi, tapi nggak apa-apa. Treble winner ternyata di musim pertama. 4-0 loh.
Leeds United ini kayaknya siapa yang nyetak gol? Lacazette kah? Leeds United 0-2 atas Wolves ya. Kemudian Fulham 1-0 atas Southampton. Everton 3-0 atas West Brom Albion. Kemudian Manchester City 4-2. Aduh, kalah lagi dong MU. Udah kalah di sama City, kalah lagi nih. Kemudian Chelsea menang 1-0 atas Liverpool kalah sih. Dikalahkan sama Chelsea. Berat pertandingan, 2 pertandingan terakhir Liverpool itu berat, lawan Spurs sama Chelsea, dan dikalahkan oleh Chelsea mereka. Oke. Jadi ini dia untuk klasemen Liga Inggris ya. Kita 88 poin dan berhasil juara Liga Inggris dengan 26 kali kemenangan, 10 kali imbang, 2 kali kalah. Dan di posisi kedua ada Liverpool. Kalian bisa lihat sendiri, 6 kali imbang, 6 kali kalah. Ketiga Spurs, City di posisi keempat, Chelsea ke posisi kelima, dan MU harus puas di posisi ketujuh. Kemudian yang terdegradasi ini ada Burnley, Aston Villa, dan West Bromwich Albion. Oke, Aston Villa bye-bye. Sekarang dia masuk di divisi kedua Liga Inggris. Oke. Ini dia the Premier League Team of the Season sudah diumumkan. Kita lihat untuk posisi striker sendiri ada Aubameyang, pemain Arsenal, dan ada di IMF itu ada Calvin Wakaminang, dan Harry Kane juga di posisi center forward tentunya ya, dan Song Heung-min di winger kiri. Pemain Liverpool ini banyak banget, ada 3 boy. Ada Robertson, Alisson, Van Dijk, Alexander-Arnold. Chelsea ada 2, Thiago Silva sama Kante. Leicester City ada Ndidi. Oke. Itu dia Team of the Season ya. Calvin Wakaminang termasuk menjadi pemain Team of the Season, dan di sini kita tidak main juga di timnas karena cedera. Lah kok selebrasi antum ya? Selebrasi tidak pakai baju dia. Istirahat dulu. Kenapa malah joget-joget di ruang ganti nih, Mas Kumis? Aduh. Saya mau cek ini dulu Liga Champions nih. Siapa yang menang Liga Champions? Kita lihat siapakah yang menang Liga Champions. Manchester City 3-1 atas Barcelona. Waduh. Congratulations untuk Manchester City. 3-1 ya. Wow. Oke. Top scorer Griezmann sama gol dengan Lewandowski 9. Oke. Kemudian assist Joshua Kimmich. Untuk di Europa League top score tentunya Aubameyang pastinya. Nah, Aubameyang, Willian, dan Calvin Wakaminang. 3 pemain Arsenal di posisi teratas. Kemudian assist Calvin Wakaminang dan juga Willian. Good job. Waduh, bentar, saya pengen cek liga-liga gede lainnya. Liga Prancis coba ya. Oke, PSG 97 poin, dikit lagi 100 nih. Waduh. Terbawah siapa? Lens. Gol assist kita lihat, gol ranking ya. Neymar Junior 29 gol. Wow. Neymar produktif banget. Ben Yedder 20 gol ya. Assist siapa? Verratti dari PSG, semua pemain PSG. Kemudian ini yang menang siapa nih? PSG ya. Top scorernya Mbappe. Assist Payet ya dari Olympique Marseille. Kemudian di sini dibantai PSG-nya. Olympique Marseille 4-0. Waduh. Liga Italia, kita cek Serie A siapakah yang menjadi juara Serie A.
Inter Milan. Jadi congratulations untuk Inter Milan yang berhasil menjadi juara Serie A untuk musim pertama kita ini bersama CJM Become a Legend. Dan Juventus harus puas di posisi kedua, Napoli ketiga, AC Milan keempat. Dan wow, luar biasa sih untuk Inter. Goal ranking Zlatan Ibrahimovic. Waduh, Lord Zlatan 21 gol, sama dengan nomor punggungnya yang waktu pertama kali masuk di AC Milan ya, 21 kan kalau nggak salah. Ini dicetak 21 gol juga. Dan Ronaldo 18 gol doang, sama dengan Ciro Immobile. Lukaku juga 16 doang ya. Oke. Assist pemain Lazio Luis Alberto 18 assist, sama ada Christian Eriksen juga. Coppa Italia siapakah yang menang? Oh, Napoli, nyaris saja double winner Inter ya. Nyaris saja, tapi dikalahkan sama Napoli di final 4-2. 2000 dari Eka. Pesan, semangat terus Bang Kulhak. Thank you, 2000 rupiah dari Eka. Semangat terus Bang, thank you. Oke, ya Coppa Italia nyaris saja Inter juga menang ya. Kemudian goal ranking Politano 7 gol dan Ronaldo 6 gol di posisi kedua dia, dan Lukaku juga 6 gol. Coppa Italia assist kita lihat Zelinski, pemain Napoli semua nih, 3 berturut-turut. Super Coppa siapa nih yang menang? Juventus ya. Oke. Liga Belanda coba. Liga Belanda. Oke, Ajax finish di posisi pertama. Sociabas, kenapa bro? Nggak ada notif? Apakah nggak ada ini? Nggak ada. Bentar. Rp10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Oh iya ya, kok nggak ada ya? Aneh juga. Bentar, saya coba ganti ke sini ya. Saya coba tes dulu di sini apakah masih tidak ada. Rp10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Ya, iya loh, nggak ada boy. Bentar, saya fix dulu. Atau memang lagi ada bug ya mungkin. Mungkin kali ya. Mungkin memang lagi ada bug dari Sociabas, jadi notifnya nggak masuk. Notifnya nggak muncul di layar, tapi suaranya itu muncul ya. Oke, kita cek aja dulu goal ranking. Tadi ya pemain Ajax. Kemudian assist ya. Oh, pemain Sparta Rotterdam, Smits. Di sini. Loh, mana Ajax nih? Wah. Goal ranking ada ini Pavlidis ya, pemain Willem. Asisnya Lisandro Semedo. Kemudian oke, Ajax menang 3-1 atas PSV. Dan kita lanjut lagi cek Liga Spanyol, La Liga nih. Siapakah juaranya? Oke, FC Barcelona. Wow. Berarti Barcelona hampir aja double champion ya, double winner. Hampir aja. Karena dia masuk di final Liga Champions dan ya dia keluar sebagai juara La Liga itu. 95 poin. 30 kali menang, 5 kali imbang, 3 kali kalah. Wow, dan Real Madrid di posisi kedua 92 poin, jadi selisih 3. Oke, Atletico seperti biasa posisi ketiga. Terbawah siapa nih? Granada, Valladolid sama Eibar. Sociabasnya nge-freeze iya sih mungkin. Kemudian
goal ranking kita lihat. Lionel Messi. Wow. Lionel Messi 33 gol. Jadi ini mirip-mirip dengan di real life sih. Karena Messi juga top scorer di real life. Di bawahnya tuh Suarez. Dan ini sekarang juga di Suarez di posisi kedua. Kemudian ya yang enggak sama sih Eden Hazard ya. Hazard mah kurang berkontribusi di Madrid, masih sering cedera. Oke, Lionel Messi top scorer. Kemudian assist Campana dari Levante. Pemain Barcelona malah nggak ada di assist. Busquets aja yang 5. Copa del Rey, kita lihat siapa yang menang Copa del Rey. Sevilla. Oke, jadi ya Madrid berarti nggak ada gelar nih musim ini. Madrid nggak juara UCL, nggak juara La Liga, nggak juara Copa del Rey, nggak ada juara dia musim ini Real Madrid. Top scorer Lionel Messi lagi 8 gol. Waduh, gokil Messi. Valverde ya assist, 6 assist. Super Copa kita lihat. Oh, Madrid menang dramatis sih, 7-6 penalti. Kemudian, nah kalau Liga Bundesliga di sini nih. Bundesliga siapakah? Bayern Munchen tentunya, 81 poin. Aduh. Dan mengejutkan Dortmund di posisi keempat nih. Malah Borussia Mönchengladbach ini di posisi kedua. Ya kuat juga sih Mönchengladbach ini. Stuttgart yang terbawa ya. Goal ranking kita lihat ada Robert Lewandowski 23 gol. Wow. Top scorer di UCL dan juga Bundesliga Robert Lewandowski. Assist Kramer dari Borussia Mönchengladbach. Kemudian ini kita lihat ya. DFB Pokal. Oke, Bayern lagi jadi double winner dia. Top scorer siapa di sini? Lewandowski lagi. Bener-bener dah Lewandowski tuh ganti nama aja sekalian jadi Lewandowski. Kimmich assist. Bentar, ini individual title Lewandowski. Best. Oh iya, belum kita cek semua ya untuk individual title-nya di sini. Assist leader. Bayern Munich. Oh, DFL Super Cup malah dimenangkan oleh Borussia Dortmund. Alah. 2-0 ya. Waduh, gagal dong. Jadi double sih winernya Bayern, tapi di DFL Super Cup ini gagal dia. Kemudian Liga Indonesia apa udah jalan nih Liga Indonesia. Kita lihat ya siapa yang juara nih. Ini belum selesai sih sebenarnya karena ya ini Liga Indonesia karena beda ini. Di kita kan udah di luar negeri udah kelar. Nah, Indonesia kan mulai itu bulan Januari kan. Ini bulan Mei, berarti baru setengah musim nih mereka. Persija di posisi pertama. 21 poin. Lah, Persib Bandung mana? Oh my god, Persib Bandung nomor 17. PSM juga 16. Lu, apa yang terjadi nih? Persija gila sih 21 poin. Loh, Persib baru sekali doang menang. Astaga. Gol siapa nih gol? Bruno Silva PSIS Semarang ya. Sama Osvaldo dari Persija. Assist Rohit dari Persija. Wah, Persija berjaya nih. Liga 2 kita lihat ya, Liga 2. Semen Padang. Oke. PSMS Medan. Goal ranking ada Afif Alam dari PES Hizbul Wathan ya. Assist. Oke, tapi ini sekali lagi belum fix ya. Ini baru setengah musim mereka main. Nah, ini kalau ini udah selesai seharusnya.
Oh, Bayangkara menang loh. Juara Piala Indonesia. 4 sama, tapi Bayangkara punya gol away sih. Iya bener. Waduh. Gol Gabriel Dokharmo, pemain Persela. Wander Luiz, Persib. Dan bentar, ada satu pemain PSM tadi, Rodriguez. Asis Lestalu, Persija Jakarta ya. Oke, dan kayaknya udah nggak ada ya liga yang kita mau cek lagi. Oke, udah nggak ada sih. Jadi kita bakal next aja langsung. Karena ya mau gimana lagi, nggak bisa main. Aduh, padahal saya pengen main, Pak. Bentar. You'll be on the bench for today. Oh, bentar. Bisa kah? Nggak bisa. Kita next aja ya. Waduh, Indonesia kalah dong. Aduh, apakah gugur di Piala Dunia kita? Indonesia 4-1 nih. Kemudian Qatar menang 0-1 atas China. Republik Korea Selatan ya. Korea Selatan menang 2-0. Sarabia versus Uzbekistan. Posisi kedua dong sekarang. Oke, grup B kita lihat Jepang, Korea. Grup Astaga. Tanpa Mas Kumis tidak ada apa-apanya. Kita lihat lagi lawan Qatar nih. Aduh, 4-1 loh, kebantai. You'll be on the bench for today match. You may get the bla bla bla. So be ready, oke. Aduh, enggak dimainkan lagi pastinya. Tuh. 4-0 lagi. Hei, aduh, gimana nih, boy? 4-0 lagi dong dari Qatar. Korea kalah. Big match nih lawan Korea sama Jepang ya. Aduh. Posisi ketiga dong sekarang. Padahal kalau kita ngalahin Qatar tadi bagus banget itu mah. No. Ayolah. Apalagi nih pesannya? Ya elah, sama aja. Tolong dimainkan. Astaga, tidak dong. Tidak dimainkan tetap. Next aja kalau gitu. Ya elah, kalah mulu, udah. Kalah match day ke-7. Tidak pernah menang sama sekali, tidak pernah imbang, kalah lagi sama Cina 2-0. Qatar menang 4-2. Wah, ngeri Qatar. On fire dia. Oke, udah 10 poin. Aduh, 3 poin ya. Selisih 3 poin, berat. World All-Star Squad. Oke, diumumkan. Messi. Astaga, Febri Adi. Nangis dia, Pak. 2-0 kalah dari Cina. The squad. Bentar. World Selection Challenge has been announcement. Lionel Messi, bla bla bla. Oke. Ya, kita lihat aja nanti ya Piala Dunia ini siapa yang menang.
Bukan ini FIFA. Salah. Nah, ini dia harusnya. Oh, belum ada sih. Ya, mau gimana lagi, boy. Kita next aja langsung ya. Club ranking udah masuk di bulan Juni ini. Juli berarti transfer window dibuka ya. Oh, ranking bentar. Kayaknya udah ada peringkatan tuh Arsenal sekarang posisi berapa? Posisi ke-6. Oke. Posisi ke-6 dan Liverpool udah turun ya ke posisi ketiga dan sekarang City di posisi pertama tim terbaik. Lah, Barcelona juga di posisi kedua. The International Champions Cup is equal to the entire team. Oke, siap Pak Manajer. Doain semoga Mas Kumis cepat sembuh aja. Final day of the season. Oke, jadi akhirnya kita menyelesaikan musim pertama kita bersama Arsenal dan juga Calvin Kamina pastinya, walaupun ya ini ada cedera. Jadi kita bakal pulih di bulan Juli dan kita langsung aja menuju ke musim berikutnya. Let's go. Musim kedua. Come on. Oke. Club record ini dia ya. Total penampilan bersama Arsenal kita 56 kali penampilan, gol 49, 31 assist. Good. Nah, ini dia. Watford naik ke Aston Villa, bye-bye. Sama Burnley juga. Yang naik ke divisi pertama itu Watford, Bournemouth, Norwich City. Oke. Welcome to Premier League Watford. Dan ya bisa dibilang welcome back sih Watford ini. Welcome back to Premier League, Bournemouth dan juga Norwich City. Oke, season baru dimulai dan transfer window dibuka. Mas Kumis belum pindah sih. Belum pindah di musim pertama. Soalnya saya mau ini, target kita Liga Champions kan. Kita belum menangin semuanya untuk Arsenal. Memang kita menangin treble winner di musim pertama, tapi belum UCL. Ini target kita di musim kedua UCL nih. Nanti musim ketiga boleh kalau kita mau pindah. Ya kan? Bentar. Ini bulan 7 kan? Mas Kumis sudah pulih guys. Ada match ini boy. Ada match ini lagi, kualifikasi kan? Lawan Iran sama Australia. Nah, kesempatan tuh boy. Tolonglah Indonesia menang lah boy. Next, tolong. Timnas Indonesia, come on. Nanti menang ya. Oke, harusnya udah sembuh sih, harusnya udah sembuh nih. Juli. Oke, Chelsea. Oh, pemain baru dari Chelsea. Ternyata ada Eden Dzeko dari Roma. Bentar. Chelsea. Oh iya, benar. Roma menjual Chelsea. Roma menjual Eden Dzeko ke Chelsea. Ferran Torres. Oh, pemain baru Arsenal. Wah, langsung bergerak nih ya. Arsenal langsung bergerak di bursa transfer. Siapa lagi nih? Nah, udah balik tuh. It's a great to be back. Oke, udah pulih dari cederanya. Calvin Kamina, good job. Dan Egy Maulana Fikri juga bersiap-siap untuk menghadapi Iran ya. Bentar. Saya mau cek dulu transfer market nih. Transfer market kita lihat ini yang termahal siapa nih? Oke, Arsenal juga melakukan pembelian pemain ini, langsung aja membeli Ferran Torres. Saya nggak tahu sih apa memang kita butuh Ferran Torres atau gimana ya. Meret ke Atletico. Siapa yang dipinjam nih? Rodrigo dipinjam ke MU. Loh, ada apa ini?
Ya tadi Mas Kumis habis cedera gitu, jadi cederanya cukup panjang 2 bulan, jadi ya dia nggak sempat membela timnas di 3 pertandingan, sayang sekali. Dan laga krusial pertandingan terakhir Premier League nggak bisa main, dan kita juara Premier League sih sebenarnya, tapi tidak bisa melihat selebrasinya karena Mas Kumis cedera. Oke. Nubel ke Arsenal. Oh, kiper baru Arsenal ya. Kiper baru full. Wah. 8 juta. Diego Jota dipinjamkan ke Atalanta. Wah. Liverpool rada-rada juga nih. Vitor Ferreira transfer ke aduh, logonya saya lupa nih nama timnya. Milner ke ini. Iwobi Moiskin ke Shakhtar Donetsk. Eric Garcia ke Chelsea dipinjamin ya. Ketia dipinjamin ke Chelsea loh. Hey, MU. Loh, Anda meminjamkan Lord Lingard ke Everton. Kenapa nggak di West Ham aja seperti di real life? Jesse Lingard dipinjamkan ke Everton. Transfer fee-nya itu 2 juta, lumayan sih. Loh, Lord Lingardinho. Minamino juga dipinjamin ke Shakhtar. Rafinya ke mana tuh? Sociedad ya. Jovetic Fulham. Flamengo. Inaki Pena dipinjam ke Sociedad tuh. Wah, langsung banyak juga nih ya. Oke. Oke, ini dia pemain baru Arsenal ya. Ferran Torres tadi, kemudian Nubel. Ini kita dapat laporan kalau udah pulih. Oke, harusnya kita udah bisa main nih. Nah, berarti masih ada peluang, Pak. Oke, stadionnya tentunya di mana nih lagi? Stadio do Escorpiao. Main pagi aja lah ya. Kita lihat kondisi fisiknya dulu Calvin Wakaminang. Oh, on fire. Baru juga sembuh dari cederanya. Langsung on fire dia. Bersama Egy Maulana Fikri. Waduh. Mark Klok juga on fire. Wah. Mantap. Ya sudah. Kick off kalau begitu. Kita gaskan. Bentar, saya ke toilet dulu. Oke, Indonesia Raya.
Oke, kalau kita bisa menang di sini sih masih ada harapan untuk melaju ke Piala Dunia. Semoga bisa ya. Yuk silahkan yang baru join di like dulu videonya. Ayo. Oke, itu dia lagu nasional dari kedua timnas. Kiper Iran pakai apaan tuh di lehernya? Persib belum. Besok kemungkinan Persib. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara Iran versus Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Come on, Indonesia. Ini ingat posisi kita IMF bukan center forward kalau di timnas. Oh, langsung masuk. Oh, nah giliran ada Mas Kumis langsung bisa dong 1 gol. Waduh, Spaso menerima umpan through ball dari Mas Kumis tadi. Target berapa musim bang? Nggak tahu sih bro, kalau series ini Become Legend itu nggak tahu. Cuman harusnya sih saya bisa pokoknya sampai pensiun lah. Spaso, Gox, karena faktor Mas Kumis sih. Apalagi on fire nih, mantap kan. Azmoun, Masku. Oh, oke, Amiri. Astaga, gitu aja pelanggaran sih. Muhammadi. Oke. Waduh. Kaki itu, Pak.
Jelas banget. Jangan gitu lah. Ini baru pulih kita dari cedera. Masa iya cedera lagi gara di tackle kayak gitu. Oke, gaya tendangan bebasnya. Kita coba. Oh, cukup keras dan tidak bisa ditangkap dengan sempurna oleh kiper Iran. Berbahaya memang tendangan dari Mas Kumis. Luar biasa. Halo Fadel, welcome. Shot. Waduh, shot lagi. Astaga. Nyaris saja Febri Haryadi. Sayang masih off target ya. Itu bisa gol tadi kalau misalnya off target karena kipernya juga udah nggak bisa nangkap bola. Golizade. Oke, let's go. Shot. Wastaga naga. Waduh. Lah, lama banget tuh umpan. No. Aduh. Hampir saja corner kick sekarang untuk Iran. Oke, Spaso. Aduh. Oke, itu dia. Babak pertama. Kita unggul 1-0 aja sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting menang nih. Kita butuh poin banget soalnya. Nah, Spaso. Oh my god, yes, 2 gol. Mantap.
Good, Spaso. Oh shit, keras banget tendangannya. Cuman lagi-lagi off target, sayang sekali. Ayo dong. Tambah lagi golnya. No, aduh. Oke, good save. Halo Tengku Hamri. Oh, di atas Mister gawang. Sundulan dari Serdar. Astaga. 2-1. Oke. Ada kesalahan tadi dari pemain timnas itu, pemain belakang. Basna ya? Wah.
Ya jangan sampai comeback sih. Kocak banget kalau sampai. Oh, offside, offside, offside. Nyaris, Pak. Oke, jadi permainan Iran cukup berbeda di babak kedua. Terlihat lebih ngepres. Astaga naga. Bang kalau mau skip match matiin auto save. Waduh. Iya, curang sih menurut saya kalau kayak gitu malah nggak seru jadinya. Malah curang sih kalau kayak gitu. Muhammadi. Astaga naga. Itu apa? Pelanggaran. Kita yang ngelanggar. Lah. Oh, mereka yang ngelanggar. Loh. Gimana sih maunya tadi? Anjir, kirain penalti loh. Oke. Masuklah. Astaga. Bang, apa tuh? Member ambil yang King of Sultan nih. Berarti bisa kita request jadi player atau coach. Bisa berkali-kali. Nggak bisa bro. Satu kali aja. Jadi dalam 1 bulan itu 1 kali aja. Soalnya kalau berkali-kali berarti ya saya berkali-kali bayar juga dong pacemakernya. Contohnya kayak gini aja, misalnya Anda ambil King of Sultan bulan ini. Nah, bulan ini misalnya Anda mau jadi Become a Legend menggunakan face Anda sendiri. Itu bakal berjalan selama 1 bulan, selama masa member Anda belum habis. Tapi kalau misalnya udah habis dan perpanjang lagi, terus Anda bilang, Bang, mau bikin series baru Bang, series yang lama dimatikan aja, istilahnya kayak gak usah dilanjutin. Nah itu boleh, bikin series baru, pakai face yang baru boleh juga. Jadi intinya 1 bulan 1 kali face saja. Misalnya bulan ini mau pakai face-nya si A, ya kan? Bulan berikutnya mau pakai face-nya si B, nah itu boleh. Kalau bulan berikutnya. Pokoknya setiap perpanjang member itu boleh bikin series baru. Tapi dengan catatan, kalau misalnya udah bikin series baru berarti series lama itu nggak bisa dijalankan.
Karena intinya satu orang satu series gitu. Karena kalau dua-duanya mau saya jalankan dalam 1 bulan, waduh nggak bisa tuh. Oke, kita menang ya. Kecuali ada 2 orang yang member ultimate, bukan, 2 orang yang member King of Sultan itu bakal 2 series yang berjalan. Tapi kalau misalnya 1 orang doang yang King of Sultannya terus minta 2 series career mode sama misalnya manager sama Beckham lainnya itu nggak bisa. Karena bakal terlalu banyak series nanti kalau misalnya 1 orang aja bisa request 2 gitu. Bagi saya sih 1 orang aja 1 udah cukup lah. Misalnya bulan pertama Beckham Legend ya kan. Terus bulan kedua jadi manajer. Nah, itu boleh. Nah, jadi pemain yang dijadikan Beckham Legend itu di bulan pertama 1 bulan itu pensiun tuh. Nah, kemudian di bulan kedua dilanjutkan sebagai pelatih dia, itu boleh itu. Bulan kedua atau bulan ketiga terserah sih. Oke, jadi kita ini dia untuk grup stage-nya match day ke-9 ya. Dan untungnya kita menang. Dan poin kita nambah 3 poin berarti. Dan di sini kita lihat Australia menang lagi dong. Ya elah, masih jauh ya. Masih ada 1 poin selisihnya nih. Aduh. Oke. Masalah. Tadi seandainya Australia kalah ada harapan sih. Oke. Dan ini dia total 8 penampilan, 6,6 average rating, career goal ada 6 di timnas, assist ada 5 ya. Oke, jadi mungkin itu dia aja untuk live streaming siang ini karena udah 3:30 juga, udah 2 jam 16 menit. Jadi saya harus istirahat dulu, mau mandi juga, mau sholat asar juga ya. Jadi thank you banget untuk semuanya yang sudah mampir di live streaming CJM Beckham Legend untuk episode ke-8 kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah donasi tadi, yang udah join member. Thank you banget juga untuk join member ya, karena dengan melakukan donasi dan join member itu sangat-sangat membantu channel Asadikulah untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya dan sampai jumpa di live streaming berikutnya. Bye bye.